Ya Allah, mama. Mama. Kontol. Oke, selamat pagi. Jadi sekarang gue lagi berak anjir di savana ini, enak banget. Banyak suara-suara merak anjir, tapi warnanya bagus banget kalau pagi. Gila-gila. Biasalah ritual anjir pagi-pagi. Sini kita nge-track jam 7 rencana, kalau nggak jam 8 lah, paling telat jam 9 mungkin. Karena mau langsung ke terakhir apa namanya? Lupa gue. Pokoknya di sana lah yang dekat puncak lah, campnya savana gitu. Dan ya habis ini sarapan dulu untuk tercap. Dan hari ini nggak puncaknya, mungkin puncak tuh hari ketiga ya, sekalian ke danau. Karena masih jauh banget perjalanan. Oke cuy, pagi di Cikasur cerah sekali cuy. Anginnya lumayan juga bikin adem dan kami pun terbangun oleh suara-suara, entah suara merak atau suara ayam hutan ya, yang bersautan kencang sekali. Kami semua terbangun, langsung ada yang membuat kopi, memasak nasi, dan ada juga sebagian yang ngambil air. Amir, yes. Ngapain ngambil air ya? Di pagi. Kolbu. Jadi Bang Amir ini ada orang Bali barengan Bang Afan. Bener gak? Backpacker. Dia numpang-numpang dari Bali. Iya. Dingin anjir ternyata. Untuk menu sarapan kali ini adalah nasi goreng khas Bang Apan dan telur dadar yang mantep banget cuy ini sumpah. By the way, kami juga memasak nasi agak banyakan dan dibungkus untuk makan siang nanti biar gak ribet masak lagi ya. Oke, hari kedua pendakian, udah kusam banget muka nih karena kemarin hujanan. Jadi rencana kita langsung lanjut aja sekarang jam 9-an mungkin ya. Gak lihat jam juga gua. Rencana mau camp di deket Rawa Embik, apa tuh namanya, Savana lupa lah, situ lah pokoknya ya. Total perjalanan dari sini mungkin 7-8 jam katanya estimasinya. Niatnya trekking jam 8-an cuy, tapi ya kami jadinya trekking jam 9-an. Tapi it's okay ya, gak apa-apa, gak terlalu ngaret banget juga sih. Untuk hari kedua ini rencananya kami akan camp di Sabana Lonceng biar deket ke puncak Rengganis dan puncak Argopuronya. Untuk jarak dari Cikasur cukup jauh banget cuy, sekitar 6-7 jam perjalanan. Tapi untuk ke Sabana Lonceng sendiri kita harus melewati 2 pos dulu, yaitu pos Cisentor dan Rawa Embik. Untuk menuju Cisentor sendiri, treknya banyak melewati sabana cuy. Entah berapa banyak sabana yang kami lewati setelah Cikasur tadi. Oke, jadi di pendakian kali ini ada ini Pak Sulis, rombongan yang paling suhu lah, paling tua di rombongan kita. Pak Sulis umur berapa? Umur sekarang 46. 46. Udah berapa tahun mendaki? Udah dari umur berapa ya? 20-an. 20-an. Udah 20-an tahun berarti ya. Nggak bosan, Pak? Kalau dibilang bosen ya bosen, tapi kalau lihat postingan di IG itu kakinya ini hampir gemetar ini. Lanjut terus. Padahal kalau di jalan juga gemetar ya. Jalan kram padahal kalau jalan ini. Ya namanya orang manula lah. Iya. Manula. Masih kuat. Tapi masih kuat ya fisiknya, bagus. Alhamdulillah, yang penting jaga kesehatan aja lah. Iya, bener. Oke, setelah melewati beberapa sabana, trek langsung memasuki hutan ya, tapi hutannya terbilang masih terbuka gitu. Lalu treknya pun melewati seperti tebingan gituan lah ya, dan bukannya menanjak, tapi trek mulai menurun terus-menerus. Curiga nih ya, pasti kalau sudah menurun curam gini, selanjutnya bakalan naik dengan curam juga. Trek terus menurun, lalu kami melewati sungai kecil dan barulah kami tiba di Cisentor sekitar jam 12-an siang. Oh, nyampe Cisentor. Mantap. Oh, oke bro, akhirnya kita nyampe di Cisentor jam 12. Kurang lah, bentar lagi jam 12. Jadi jam 9-an kita trekking. Jadi 3 jam. Dan treknya lumayan juga sih, ada naiknya dikit, terus banyak sabana, ngelewatin 12 sabana itu. Terus langsung turun. Dan pasti abis ini langsung naik lah karena turunnya drastis banget. Kita reset di sini, makan siang, makan terus tarik tercap ke atas. Rencana sampai Sabana Lonceng kita camp. Di Cisentor ini ada sebuah shelter cuy dan sumber air.
Jadi kami memutuskan untuk istirahat, sholat zuhur, dan makan siang dulu di sini cuy. Nah, untuk makan siang kali ini menunya mewah banget cuy, yaitu rendang yang sudah dibuat oleh ibunya Bang Zepin dan sudah dihangatkan juga tadi pagi. Sumpah cuy, baru kali ini gue naik gunung, menu makannya yaitu rendang. Goks. Oke, setelah makan siang dan segalanya, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju Rawa Embik. Dan benar saja cuy, kecurigaan gua. Trek langsung menanjak dengan curam. Kata Bang Amir dan Bang Apan, menuju Rawa Embik ini trek yang paling berat dari trek-trek sebelumnya. Soalnya kita akan disiksa dengan tanjakan-tanjakannya ya. Kali ini treknya masih berupa jalan setapak yang jelas banget jalannya, walaupun keadaan treknya dipenuhi dengan semak belukar di kiri kanannya. Tapi tidak ada percabangan jalur cuy sama sekali. Jadi minim banget resiko untuk tersesat atau disorientasi jalur. Kayaknya kalau solo hiking atau first time ke Gunung Argopuro nih, tanpa ada yang belum pernah sama sekali kesini, aman-aman saja cuy. Asal jangan trek malam aja sih. Cuaca pun mulai mendung dan kabut pun mulai turun cuy. Sesekali gerimis membasahi kami, tapi hanya sebentar saja sih. Beberapa dari kami sudah ada yang memakai jas hujan untuk mengantisipasi hujan. Di Rombik. Perjalanan tadi 2 jam kurang sampai sini. Dan jalannya lumayan sih. Naik turun gitu. Masih naiknya banyak lah dan landainya juga banyak. Dan dari Rombik kita mau lanjut ke Sabana Lonceng. 1 jam. Mungkin di sini ambil air dulu karena katanya di sini air terakhir ya. Di Sabana Lonceng nggak ada sampai ke puncak. Paling ada di danau. Jadi kita ngisi air di sini pulin. Di pos Rawa Embik ini kami berhenti dulu sejenak untuk istirahat dan mengambil air. Karena dari Sabana Lonceng hingga ke puncak Argopuro sudah tidak ada lagi sumber air. Jadi makanya kita harus menstok air sedari sini. Setelah selesai mengisi air, kami pun melanjutkan perjalanan lagi menuju Sabana Lonceng. Untuk trek kembali menyusuri Sabana lagi, lalu memasuki hutan. Nah, pas memasuki hutan, seketika hujan turun dengan derasnya. Jadi ya terpaksa mau gak mau kami pun harus memakai jas hujan yang bekas kemarin dipakai. Mana belum kering ya, tapi ya sudahlah ya, yang penting badan aman dulu dari air hujan. Memasuki hutan, trek banyak dengan tanjakannya. Karena kondisinya hujan, jalannya kami jadi lebih cepat dari biasanya. Memang kalau pendakian hujan tuh berhentinya jarang banget. Jadi ya jalan pun rasanya lebih cepat. Tak terasa setelah kurang lebih sejam perjalanan, kami pun sampai di Sabana Lonceng. Keadaannya masih hujan gerimis cuy. Untung beberapa teman yang lain yang sudah sampai duluan di sini dan sudah mendirikan tenda. Jadi aman lah ya, bisa langsung ganti pakaian dan istirahat. Oke bro, jadi kita udah nyampe di Sabana Lonceng. Tadi sekitar 1 jam lah dari Rawa Embik. Cuma cuacanya seperti sore kemarin hujannya, terus anginnya di sini kerasa banget. Jadi nggak sempet nge-take video yang lain. Jadi langsung bikin tenda aja. Dan sekarang aman, udah bikin tenda, tinggal masak paling agak malaman. Dan ya paling besok mulai trekking ke Rengganis pagi dan lanjut ke Argopuro. Jadi kita langsung 2 gunung, karena gunung di Argopuro ini ada puncaknya tuh ada 3 kayaknya. Rengganis, Argopuro, sama satu lagi apa ya, Puncak Hyang ya. Dan kita insya Allah mau ketiganya. Mantap. Malamnya hujan belum kunjung berhenti, ditambah angin yang cukup kencang sekali. Dibanding dengan Cikasur, di Sabana Lonceng ini terbilang lebih dingin.
karena ketinggian di sini sudah mencapai kurang dari 3.000-an mdpl. Jadi Pak Ridwan ini temennya ayah kita semua, ayah selisih ya. Dan kemudian bareng yang paling tua juga ya di antara itu. Ini baru umur 17 tahun ini. Mana ada? 17. Baru 17. Kalau saya sekarang naik umur 21. 21 kali 3. Bapak. Sisanya, Pak. Mantap jokesnya, mantap. Aku suka kamu. Sabar itu 17 tahun lah. Udah Kalau Bang Sabar berapa ini tahun? paling Dari tahun Baru berapa? kali ini berapa, satu Bang? kali. 40 Bang. Masa? Iya Berapa? benar. 80 kali Bang. mana ada? Satu kali. Pak Sulis Bang baru satu kali. Apa? Iya benar. Pak Ridwan Maksudnya? naik gunung baru satu kali. ikut ini. Oh, enggak maksudnya baru Dia porter. Oh, kamu loh. Ini porternya itu. Semeru ya. Harry Potter. Ini porternya Kibalalas itu dulu. Gimana alasan? Ya, Semeru itu Kibalalas dulu. Bohongi. Kalau saya memang pendaki pemula. Anjay. Pendaki bukan lama. Oh, iya. Bukan. Cocok ya. Enak nih porter. Yoi, mantap. Porter senior ini porter. Ya, seharusnya ini. Penerus. Penerus ayah anak angkat. Baru 3 jam yang lalu saja di porter. Bener. 3 jam yang lalu. Ini kita di Sabana Lonceng. Ya, terus? Siapa tahu ada ayam hutan kan? Ya. Yang bertutu mantap ini. Oh iya. Nah, bawa benang ini buat kita pikat itu. Bang Temo Ya? itu stand up. Oh iya, kita roasting Iya. buto di sini. Wah. Sahai dulu dong. Itu ada Sahai. Tuyul, sahai. Kami pun memasak makan malam ya, walaupun di luar dingin dan hujan. Untuk makan malam ini kami memasak goreng tempe dan sayur sop untuk menghangatkan badan. Kalau gak suka siapkan aja nih. Malam ini kerupuk, ada tempe mendoan, terus ada capcay. Wah, ini chefnya. Mantap. Setelah makan dan bercengkrama, kami pun tidur karena besok akan ada perjalanan panjang lagi. Oke bro, jadi sekarang udah pagi. Cuacanya agak kabut dari semalam tuh, kabut gak berhenti-henti sama angin gede, jadi agak seperti hujan-hujan gitu lah. Tahu nih rencananya hari ini mau ke Rengganis atau mau ke Argopuro langsung, gimana teman-teman sih. Dan sekarang juga masih belum pada bangun semua. Yaudah, nunggu bangun dulu baru kita cek. Paginya cuaca berkabut cuy, tapi hujannya sudah berhenti sih. Sedari malam memang hujan tak kunjung berhenti-henti cuy. Di Sabana Lonceng ini memang agak dingin ya cuy, jadi rasanya mager gitu ya. Beberapa teman juga masih ada yang tertidur pulas. Ada juga yang sedang menyiapkan kopi untuk menghangatkan diri. Dan ada juga yang sedang menjemur pakaian, karena pakaian basah bekas kemarin ya. Oke bro, jadi sekarang rencananya kita mau sarapan roti dulu, baru langsung cabut ke Rengganis. Karena sebenarnya di Sabana Lonceng ini ada 3 pertigaan Gunung Argopuro nih. Jadi ke kiri ke sana ke Rengganis, terus ke kanan ke Puncak Argopuro. Dan kalau ke Puncak Argopuro sekalian turun ke Danau Hidup, Tawanan Hidup. Jadi kalau kita ke Rengganis itu kita agak bawa keril, jadi summit lah itu ya. Ntar baru habis itu turun, terus kita baru ke Puncak Argopuro. Jadi seperti lah rencananya. Dan mungkin beberapa temen yang gak pada ikut karena dingin mungkin ya, berkabut juga, mager juga kan. Yaudah lah ya. Kami sarapan roti dulu ya sebelum ke Puncak Rengganis. Karena kalau sarapan yang berat ribet juga nunggu masaknya lama. Lagian untuk ke Puncak Rengganis dari Sabana Lonceng gak terlalu jauh dan gak terlalu berat banget treknya. Setelah sarapan roti, kami memulai summit attack ke Puncak Rengganis. Tapi tidak semuanya ikut sih. Bang Apan, Bang Amir, dan Bang Sabar tidak ikut. Mereka lebih memilih masak di tenda. Nah, untuk ke Puncak Rengganis ini, kita harus mengambil arah ke kiri dari Sabana Lonceng. Soalnya Puncak Rengganis dengan Puncak Argopuro itu berbeda jalur cuy. Untuk treknya juga langsung menanjak dengan hutan begitu ya.
vegetasinya mulai berkurang menjadi bebatuan-bebatuan seperti bekas kawah gitu cuy. Di sini juga ada 2 buah makom ya, yang gua gak tahu ya tempat ziarah atau apa. Lalu setelah 15 menit berjalan dari Sabana Lonceng, kami pun sampai di puncak Rengganis Gunung Argopuro. Argopuro. Wow. Kayaknya sampai juga banyak. Puncaknya terbuka dan tidak terlalu tertutup. Di sini kita bisa melihat Sabana Lonceng dan lautan cuy. Lumayan cantik lah ya pemandangannya. Nah, dinamakan Puncak Rengganis karena konon katanya Dewi Rengganis dan para prajuritnya membuat kerajaan di sini ya. Cuma ya segitu sih info yang gua dapat tentang sejarah Puncak Rengganis ini, dan gak gua dalami juga ya. Dan ada mitos unik ya cuy ya. Jadi katanya kalau sudah di Puncak Rengganis, nanti malamnya kita akan bermimpi bertemu 2 orang wanita. Unik juga ya mitosnya. Bahkan katanya kita bakalan mendapat mimpi basah. Unik ya. Puncak Rengganis ini juga bukan puncak tertingginya ya di Gunung Argopuro ini. Puncak tertingginya yaitu Puncak Argopuro yang nanti akan kami lewati juga sekalian ke Danau Taman Hidup. Akhirnya sampai juga di Puncak Rengganis setelah 3 hari 2 malam pendakian. Dan ternyata di tempat hujan itu terasa banget dan treknya panjang banget. Tapi akhirnya sampai juga alhamdulillah di Puncak Rengganis. Tapi perjalanan belum berakhir karena kita bakalan ke Puncak Argopuro, lalu ke puncak ke Danau Taman Hidup. Mungkin membutuhkan waktu 2 hari lagi, jadi 5 hari atau 5 hari malam pendakian. Oke bro, kita turun sekarang kembali ke tenda. Ya sekarang udah sarapan, udah ada teman-teman yang nyiapin, dan itu kita turun. Kita mau ke danau hari ini. Gunung Argopuro. Tutorial berak di gunung. Jadi kita harus ngegali dulu ya kayak kucing. Ya harusnya bawa itu sih, skop gitu, cuma karena gak ada ya, jadi kita pakai trekking pole aja. Yang penting ngegali kan. Dan jangan lupa habisnya timbun, jangan gituin. Nah jangan lupa cuy ya, nyari tempat yang jauh dari kerumunan biar gak malu anjir. Yang nggak terbuka lah. Iya ada berak anjir, mantap sekali. Wow. Pokoknya minimal sehari sekali tuh berak ya di gunung juga. Jangan tahan-tahan karena gak enak banget anjir perut kalau gituan. Biar sehat lah ya kan. Jangan usah malu-malu berak, tinggal berak di gunung. Gue sih tahan-tahan. Oke, makanan sudah siap. Kami pun sarapan terlebih dahulu. Langit pun sudah kembali cerah, jadi kami packing sambil mengeringkan barang-barang kami yang basah. Oke, sekarang jam 11-an. Kita mau lanjutkan perjalanan lagi ke puncak Gunung Argopuro sekalian turun ke Taman Hidup. Jadi rencana hari ini kita camp di Taman Hidup. Mungkin estimasi dari sini 5 jam perjalanannya. Karena turunnya dari puncak itu ke danau itu lumayan jauh. Oke lah. Sekitar jam 10-an kami pun memulai perjalanan hari ketiga ini menuju puncak Gunung Argopuro. Untuk ke puncak Gunung Argopuro ini dari Sabana Lonceng hampir sama jaraknya ya seperti ke puncak Rengganis, gak terlalu jauh. Cuma ke puncak Argopuro lebih jauh sedikit sih. Dan jalannya pun benar-benar langsung menanjak cuy dengan curam. Setelah setengah jam berjalan, akhirnya kami pun sampai di puncak Gunung Argopuro dengan total perjalanan 3 hari 2 Gunung malam. Argopuro. Ini baru puncaknya. Yang sebenarnya setengah jam ya tadi ya. Kami pun semua terharu cuy bisa sampai di puncak ini setelah perjalanan yang panjang banget ya.
Gua pun seneng banget sih cuy bisa menapaki puncak Gunung Argopuro ini. Yang mana gunung ini terkenal banget dengan trek pendakiannya yang panjang di Pulau Jawa. Selain itu juga Gunung Argopuro ini adalah gunung di Provinsi Jawa Timur pertama yang gua daki. Sebelum-sebelumnya memang Jawa Timur hanya tempat sekedar singgah dan gua lewati saja. Tapi untuk sekarang gue punya kesempatan kembali ke Jawa Timur dan menapaki gunung-gunungnya. Oke, akhirnya nyampe juga di puncak Gunung Argopuro. Tadi dari Sabana Lonceng tuh ke sini setengah jam lah. Tapi treknya lumayan langsung naik ya. Jadi ini puncak tertingginya ya. Tadi puncak Rengganis 3.333. Kalau ini 3.088. Dan mantap. Gimana Bang? Argopuro mantap. Mantap Bang, sabar. Treknya lu. Untung namanya Bang Sabar, jadi selalu sabar ya. Agak nggak nyampe. Iya benar. Benar. Jengkel ya. Sabar terus kata bapak dari mana? Pak Ridwan. Di jalur. Dinikmatin aja. Ya Pak ya. Nikmatin aja. Kurang pepet kedua. Ini apa? Bakal aja. Ya bakal pepet sama. Puncak Gunung Argopuro ini memang tidak seindah puncak Rengganis cuy. Puncaknya pun agak tertutup pepohonan. Tapi ya yang menjadikannya spesial adalah karena di sini titik tertingginya di Gunung Argopuro. Jadi setelah menatapi puncak ini rasanya puas dan lega sekali ya. Seperti perjalanannya pun sudah selesai. Tapi perjalanan masih panjang banget cuy. Setelah puas menikmati di puncak Gunung Argopuro, kami melanjutkan jalan menuju Danau Taman Hidup. Masih jauh lagi ya. Dari puncak Gunung Argopuro ini untuk ke Danau Taman Hidup, kami tidak harus turun lagi ke Sabana Lonceng. Tapi di puncak Argopuro ada sebuah jalan menuju puncak Hyang. Jadi ya kami harus turun dan naik lagi. Tidak sampai setengah jam perjalanan dari puncak Argopuro, kami pun sampai di puncak Hyang. Nah, puncak Hyang ini adalah puncak ketiga di Gunung Argopuro. Ketinggiannya hampir sama dengan puncak Argopuro, tapi lebih tinggi puncak Argopuro tentunya. Puncaknya ini tidak begitu luas dan sedikit terbuka. Di sini kita bisa melihat pemandangan lautan awan yang begitu jelas sekali. Tapi di sini kami tidak lama berhenti ya, hanya mengambil 1-2 foto saja karena tidak begitu spesial ya menurut gue ini puncaknya. Baru kami melanjutkan lagi perjalanan. Nah barulah dari sini benar-benar terus-menerus turun cuy. Mungkin perjalanan turun ke Danau Taman Hidup ini akan lebih berat ya dari hari-hari sebelumnya. Info dari peta yang kami dapat ya estimasinya cuma 2 jam sih. Tapi ya menurut yang udah pernah ke Gunung Argopuro, kata Bang Apan dan Bang Amir, katanya dari puncak Gunung Argopuro membutuhkan 3-4 jam perjalanan. Itu turun loh, gila, apalagi naik. Soalnya cuy ya di ketinggian 3000-an kita akan turun ke ketinggian 1900 mdpl. Nah jauh banget kan ya, lumayan. Apalagi cuy ya seketika hujan kembali turun dengan deras cuy. Beh gila sih ini 3 hari pendakian kami diterpa hujan terus menerus. Mana treknya licin banget cuy. Kalau dibawa turun gini, sesekali gua pun terjatuh ya. Treknya pun kiri kanannya terdapat ilalang gitu cuy ya. Sudah tidak ada lagi sabana pokoknya. Dan malah mulai memasuki hutan-hutan yang tertutup gitu. Tidak seperti kemarin-kemarin. Nah setelah 4 jam perjalanan ya tanpa henti, kami pun sampai di Danau Taman Hidup.
Ini sumpah cuy, gua udah ngerasa capek banget ya cuy. Mental gua udah kena deh kayaknya ini. Nah, tahu sendiri kan kalau gua udah ngerasa capek, gua udah males banget lagi ngerekam dan ingin istirahat. Mana kan ditambah baterai kamera gua udah habis ya, belum dicas. Jadi ya gua gak ngerekam habis itu ya. Jadi ya di sini kami langsung membangun tenda saja dan bermalam cuy. Hey guys, selamat pagi. Ini kemarin semalam sampai jam 4 di Danau Taman Hidup ini dan nggak sempat ngerekam lagi karena capek banget itu kehujanan. Sebenarnya treknya lumayan sih turun. Cuma kalau ditambah hujan tuh makin males banget treknya. Kalau kemarau sih oke-oke aja. Dan hutan turunnya panjang banget kemarin. Nah, jadi sekarang pagi gua mau ke dekat danaunya. Ya, kita camp deket danaunya belakang. Karena kalau belah sananya becek banget. Ini juga becek banget. Wah, keri deh. Itu becek ini anjay. Oke cuy, paginya di hari keempat pendakian. Tanpa sarapan terlebih dahulu, gua dan beberapa teman yang lain pun berjalan ke danaunya cuy. Soalnya penasaran banget cuy, gimana bentukan danaunya. Karena kan kemarin datangnya sore banget ya, jadi gak sempet ke danaunya. Ternyata cuy, untuk ke danaunya becek banget cuy. Dan mana berlumpur gitu ya, agak dalam lagi lumpurnya. Untuk danaunya benar-benar cakep banget sih cuy ya. Dengan dibalut kabut gitu jadi menambah suasananya eksotis. Danaunya juga gak terlalu luas ya cuy, gak kecil juga sih, tapi pas banget lah ya pokoknya. Air danaunya juga gak terlalu jernih, tapi bisa diminum sih ya. Di sini tidak ada sumber air cuy, jadi untuk kebutuhan minum harus terpaksa mengambil air danau, walaupun sedikit agak keruh. Nah, untuk hari keempat ini kami rencananya seharian di danau untuk beristirahat dan menikmati keindahannya. Jadi ya intinya sudah susah-susah 3 hari kemarin ya jalan. Nah, seharian ini adalah bonusnya kami untuk bersantai-santai di danau. Baru di hari kelima besoknya nanti kami akan turun ke base camp Remi ya. Kita mau mana? Makan di danau? Biar estetik kan di danau. Karena ini Pusing ribet ya. Ayo cek. Gila banget ya. Panas. Oke, ini untuk hari terakhir kita ya di sini. Besok hari terakhir ya, malam terakhir kita ya. Hujan terus. Dan ini kita lagi di dalam bekas WC nih. Kita masak karena hari ini kita doang ya yang mendaki. Gak ada anggota lain. di belakang kita nggak ada orang. Iya, gak ada orang. Jadi enak. Dan ini sumpah yang punya lahan. ya, ada kotor banget tuh, parah. Becek banget. Gawat. Kita makan dulu malam ini. Ntar besok pagi jam 7 Bang Ben ya. 9. Jam 9 lah, oke. Karena dari sini ke base camp kemungkinan 5 jam paling lama. Nah, di hari kelima pendakian, gua bangun pagi banget karena badan udah fit banget nih, udah istirahat seharian, udah enak banget lah ya. Sebelum pulang, kami semua ke danau lagi untuk menikmati hari terakhir kami di Gunung Argopuro ini. Cuaca pun agak mendukung ya, bahkan cerah, jadi danaunya terlihat jelas sekali, tidak seperti kemarin yang tertutup kabut terus. Apa sih video-videoin? Apa? Oh, paparazzi artis. Setelah menikmati danau dan sarapan, kami pun bergegas packing dan membereskan peralatan kami ya. Lalu berdoa sebelum turun. Nah, di danau ini pas mau turun kami didatangi ojek cuy ya. Ternyata ojek sampai juga di sini ya.
Yang naik ojek hanya Bang Sepin dan Kak Paradina saja dengan tarif 100.000 ya, mungkin gue lupa juga ya. Gua, Bang Benny dan yang lainnya memutuskan untuk jalan saja cuy. Karena katanya gak terlalu jauh juga sih. Tapi ya akhirnya gua dan Bang Benny pun memutuskan untuk naik ojek. Karena ojeknya maksa dan banting harga cuy ya. Gua dapat 50.000 sampai base camp. Lumayan lah ya, sekalian memajukan ekonomi warga sekitar. Nah cuy, untuk pendakian Gunung Argopuro ini benar-benar gua nikmati sekali ya. Apalagi pas saat mendaki gunung ini gua sedang berada di fase galau karena wanita. 5 harian gua di Gunung Argopuro tanpa adanya sosial media dan sinyal. Gua makin sadar ya bahwa masalah wanita itu hanya hal sepele. Gua semakin mikir apa tentang diri gua sendiri, tentang orang lain, tentang hal-hal yang bisa gua kontrol dan gak bisa gua kontrol. Dan gua jadi lebih bersyukur. Ternyata selama ini hidup gua seneng banget cuy. Masa cuma karena hal wanita hidup gua jadi ya merasa kurang gini ya cuy. Jadi ya bukannya semakin insecure ya atau menyerah, gua malah makin semangat menjalani hidup. Dan gua makin semangat tentang apa yang ingin gua capai. Inilah ya rasanya benar-benar healing itu. Pergi sejenak untuk menintrospeksi diri dan melupakan masalah, lalu kembali lagi untuk menghadapi masalah dengan keadaan yang lebih baik. Bukan berarti kabur dari masalah ya, cuma dia menghilang dulu untuk menenangkan diri lah intinya ya. Oke cuy, sekian dulu ya untuk perjalanan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Gua Rama Kumar Jaman, salam lestari dan sampai jumpa.